Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Imam Awaludin SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi tingkat 1. Di sini, saya Yusuf Burhanuddin Abdullah dan teman saya Putra Anda Gayaksa akan melakukan proyek 3, yaitu melakukan pengujian asumsi klasik dengan menggunakan software Evius dan software Stata. Untuk pengujian melalui software Evius-nya akan dilakukan oleh teman saya Putra Anda Gayaksa. Untuk uji asumsi klasik yang pertama itu ada uji normalitas. Pengujian normalitas adalah pengujian untuk melihat apakah residual hasil regresi tersebut terdistribusi dengan normal ataupun tidak. Nah, pada pengujian ini kami menggunakan metode pengujian Jar-Quebera atau sering disebut JB dalam melihat residualnya. Di sini kami menggunakan data kurs rupiah sebagai variabel terikat, lalu variabel bebasnya adalah money supply M1 dan Jadi, neraca perdagangan. iya, Oke, setelah mendapatkan hasil estimasi, kita klik view, lalu residual diagnostik, lalu kita ke histogram normality test. Di sini kita mendapatkan hasil uji normalitas di mana nilai Jar-Queberanya adalah 1,414 dan probabilitasnya adalah 0,4929. Nah, berdasarkan gambar di atas, kita kan sudah memperoleh nilai Jar-Quebera yakni sekitar 1,414. Lalu kita uji dengan menggunakan alfa 0,05 dengan hipotesisnya adalah H0 diterima yang berarti residu tersebar secara normal. Jadi, jika Jar-Quebera hitungnya kurang dari chi-square tabel atau bisa dilihat dari nilai probabilitasnya yang lebih dari 5%. Nah, H0 ditolak yakni residu tidak tersebar secara normal. Jadi, jika Jar-Quebera hitungnya lebih dari chi-square tabel atau bisa dilihat dari nilai probabilitasnya. Diketahui dengan alfa 0,05 dan degree of freedom-nya adalah 2, kita memperoleh nilai chi-square sebagai berikut. Di mana chi-square tabel dapat kita lihat menggunakan Excel. Dengan degree of freedom-nya 2, nah adalah 5,991465 yang dimana pada saat kita tes setelah dilakukan pengujian hasil menunjukkan bahwa nilai Jar-Quebera yaitu sebesar 1,414 kurang dari nilai chi-square tabelnya yakni sekitar 5,991 yakni di sini, lalu Jar-Queberanya itu berada di sekitar sini ya, karena angkanya 1. Dengan demikian berarti H0 diterima yang berarti bahwa pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05 residual dari model regresi tersebut tersebar secara normal, atau bisa kita lihat dari probabilitasnya sebesar 0,492, di mana lebih dari 5% atau 0,05, yang bisa kita simpulkan bahwa residualnya tersebar secara normal. Lalu uji yang kedua adalah uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini tujuannya untuk melihat apakah pada persamaan model regresi ditemukan adanya hubungan yang kuat atau tidak antar variabel-variabel penjelas, yakni variabel bebas. Nah, dengan menggunakan variance inflation factor atau bisa disebut VIF untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Apabila nilai VIF-nya itu antara 1 sampai 5, maka dapat dianggap multikolinearitasnya itu rendah. Lalu jika nilai VIF-nya itu 6 sampai 10, bisa dikatakan nilainya itu sedang. Dan jika nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10, maka ada multikolinearitas yang tinggi. Kita uji multikolinearitas dengan klik view, lalu koefisien diagnostik, kita pilih yang variance inflation factor atau VIF tadi. Nah, dapat kita lihat bahwa VIF-nya itu di angka 1,095687 untuk kedua variabel.
Nah, berdasarkan gambar di atas kan sudah kita lihat bahwasannya nilainya itu antara money supply dan neraca perdagangan itu berada di sekitar 1,095687. Di mana artinya nilai VIF-nya ini kan antara 1 sampai 5. Berarti dapat disimpulkan bahwa model regresi ini mengalami multikolinearitas yang rendah. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah untuk mengamati apakah residual dari pengamatan tersebar secara konstan atau tidak. Maka dilakukan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini kami melakukan pengujian dengan menggunakan metode White. Dengan alfanya adalah 0,05 dan degree of freedom-nya adalah 2. Sehingga hipotesisnya adalah jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, dapat disimpulkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas, atau bisa kita bilang bahwasannya homoskedastis. Nah, jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, dapat disimpulkan adanya masalah gangguan heteroskedastisitas. Cara mengujinya adalah sebagai berikut. Hasil yang tadi kita view, lalu residual diagnostik, kita pilih heteroskedasticity test. Lalu di sini kita memilih metode White. Kita peroleh hasil dari uji hetero dengan metode White. Nah, dilihat dari gambar di atas, nilai chi-square hitung atau OBSR square-nya di sini adalah 4,142360. Sedangkan nilai chi-square tabel dengan alfa 0,05 dan DF2 yang telah kita cari di Excel tadi itu adalah sebesar 5,591 yang berarti nilai OBSR square-nya itu lebih kecil daripada chi-square tabelnya yang berarti menerima H0 yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas. Yang terakhir adalah pengujian otokorelasi. Uji otokorelasi adalah untuk mengetahui ada atau tidak korelasi atau hubungan antara error term satu dengan error term lainnya. Untuk menguji otokorelasi, penguji menggunakan metode Durbin-Watson atau DW dengan tingkat signifikasi 5%. Gimana cara mengujinya adalah kita klik view residual ini, lalu serial correlation LM test. Dengan lagnya adalah 2. Lalu kita peroleh nilai Durbin Watsonnya di sini adalah 1,88609. Yang dimana diketahui dengan jumlah datanya adalah 20, lalu K-nya adalah 2, lalu DW statnya kita peroleh adalah 1,88609. Lalu dengan nilai DL dan DU kita peroleh dari tabel DW. Dengan nilai DL-nya itu adalah 1,1004, lalu DU-nya itu ada di 1,5367. Untuk mengujinya kita perlu melakukan dengan 4 min DL, yakni 4 dikurang nilai DL tadi, yakni sekitar 2,8996. Lalu 4 dikurang DU, yakni 4 dikurang 1,5367 diperoleh hasil 2,4633. Nah, dari hasil di atas dapat kita ketahui letak DW adalah tadi kan nilainya itu 1,88609, di mana letaknya itu ada di daerah sini, yakni daerah menerima H0, yang berarti tidak ada otokorelasi. Nah, sekian dari saya untuk pengujian stata akan dilakukan oleh Yusuf Burhanuddin. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan mereview kembali ya. Mungkin dari ujian yang telah dilakukan teman saya. Namun kali ini kami atau saya akan menggunakan software yang berbeda yaitu Stata. Di mana di Stata sendiri kita biasanya kalau untuk melakukan uji ini menggunakan Dovile ya. Nah, di sini akan saya buka Dovile dulu. Nah, setelah loh, ya, Hmm, oke. ya, nah, Bentar ya. Nah, setelah saya menginput filenya, lalu kemudian kita masukkan data yang akan kita uji. Oke, variable names.
Nah, di sini datanya sudah kita dapat ya. Nah, karena di sini datanya apa variabel itu berubah menjadi huruf kecil, pertama-tama untuk menyesuaikan dengan do file yang saya buat, kita rename dulu data tersebut agar menjadi apa sama seperti do file yang saya buat dengan cara nah di sini kita lihat ya teman-teman, sudah datanya sudah sama. Nah, selanjutnya setelah datanya sudah sama seperti do yang saya buat, pertama-tama kita summarize data untuk menampilkan data data-data seperti nama variabel, jumlah observasi, dan juga nilai rata-rata dan lain-lain. Nah, hasilnya sudah muncul. Kemudian, setelah itu, kita regresi datanya untuk melihat hasil regresi. Nah, di mana? Di sini kita dapat ya untuk koefisien masing-masing data, lalu jumlah observasi, probabilitas, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya setelah itu, pertama-tama kita akan mereview kembali uji asumsi klasik yaitu uji normalitas di mana seperti yang dijelaskan teman saya tadi, uji normalitas itu bertujuan untuk memeriksa apakah data yang kita miliki itu mengikuti pola sebaran residual yang normal dengan cara kita lihat distribusi nilai residualnya. Jika nilai p-value atau nilai probabilitas itu lebih dari 0,05, maka sebaran datanya normal. Sebaliknya, jika nilainya itu di bawah 0,05, maka sebaran residualnya itu tidak normal. Nah, caranya sendiri. Nah, di sini pertama kita menggunakan skewness atau kurtosis ini hanya untuk melihat kemiringan dari slope-nya ya. Nah, untuk melihat dari nilai residualnya normal atau tidak itu kita menggunakan Jarque-Bera test. Di mana dalam Stata pertama-tama kita install dulu Jarque-Beranya. Nah, setelah itu, kita regresi untuk masing-masing variabelnya secara terpisah. Nah, di mana di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya, bahwa nilai probabilitasnya dari semua variabel yang kita gunakan itu berada di 0, di atas 0,05. Yang berarti bahwa sebaran residual pada data yang kita gunakan tersebar secara normal atau H0 diterima ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita juga melakukan uji multikolenialitas di mana seperti yang diterangkan teman saya tadi, uji multikolenialitas ini sendiri bertujuan untuk memeriksa apakah variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi itu memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Sehingga hal ini tuh bisa membuat estimasi koefisien itu menjadi tidak stabil. Nah, caranya kalau di stata itu sama juga di FIOS itu dengan melihat nilai variance inflation faktornya atau VIF tiap variabelnya di mana jika VIF itu menunjukkan seberapa besar varians estimasi koefisien meningkat akibat adanya kolinearitas. Semakin besar nilai VIF, semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya multikolinearitas. Jika suatu variabel VIF itu melebihi angka 10 nilainya, berarti apa variabel tersebut itu bisa dianggap terjadi masalah multikoleritas. Nah, untuk menguji VIF-nya sendiri, pertama-tama kita install dulu VIF-nya di Stata. Nah, ini berarti sudah terinstall ya teman-teman kalau munculnya kayak ini. Nah, selanjutnya kita regresi. Data yang sebelumnya kita regresi ulang untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi. Nah, masih sama ya seperti yang sebelumnya ya. Setelah itu, nah kita lihat VIF uncenterednya karena seperti yang dijelaskan dalam pertemuan kemarin, belum kita temukan metodenya ya untuk melakukan VIF secara centered. Maka dari itu kita coba VIF uncentered. Nah, di sini
kita lihat ya bahwa data yang kita gunakan VIF-nya itu berada di angka 3, 2,3 sama 3,7 dengan rata-rata VIF-nya 3,33 yang berarti sebenarnya belum apa tanpa kita uji pun data ya sebaran VIF-nya ini normal ya atau berarti VIF-nya ini tidak memiliki multikolonialitas yang tinggi karena multikolonialitas dari EF, FIV-nya itu rendah sehingga kita tidak perlu melakukan ortogonisasi pada variabel-variabelnya sehingga bisa kita lanjutkan ke uji asumsi klasik selanjutnya di mana uji selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas di mana uji ini digunakan untuk mengecek apakah varian segala atau error dalam suatu variabel model regresi itu terjadi ketidaksamaan varian residualnya pada setiap pengamatan di mana uji ini bertujuan untuk menentukan apakah varian error itu tidak konstan atau tidak sama untuk semua pengamatan dalam model regresi di mana jika probabilitas chi-square-nya lebih kecil dari 0,05, artinya varian skala tidak sama atau terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika probabilitas chi-square-nya itu lebih besar dari 0,05, maka varian skala atau errornya itu dianggap konstan atau terjadi homoskedastisitas. Nah, di sini kita melakukan uji Pagan. Pertama-tama, kita regresi ulang data sebelumnya, sehingga kita dapatkan hasilnya. Lalu, kemudian data tersebut kita apa? Kita estat menggunakan uji Bruce Pagan ini. Kita masukkan komannya, kita klik. Nah, dari hasil uji Bruce Pagan yang kita gunakan, kita mendapatkan bahwa hasil probabilitas chi-square-nya itu di angka 0,4480 di mana hal ini itu lebih dari 0,05. Maka apa? Probabilitas chi-square itu lebih besar dari ini ya, dari ya 0,05 sehingga hal ini tuh dianggap konstan atau terjadi homoskedastisitas. Nah, di sini kenapa kita tidak menggunakan uji White? Karena untuk stata sendiri masih belum bisa melakukan uji White sehingga jika kita gunakan maka akan muncul tulisan not allowed. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan uji asumsi klasik atau uji atau korelasi, di mana uji ini sendiri bertujuan untuk memeriksa apakah galat atau error pada model regresi saling berkorelasi, yang artinya kesalahan pada satu observasi berkaitan dengan kesalahan pada observasi sebelumnya, yang biasanya terjadi pada data deret waktu atau time series. Nah, caranya adalah pertama-tama kita pastikan dulu data itu sudah diatur sebagai data time series. Nah, caranya adalah dengan menggunakan GainTime ini agar Stata itu dapat membuat variabel waktu dari variabel yang kita gunakan. Nah, selanjutnya setelah itu kita ketikkan dalam command itu menggunakan tsetime agar Stata itu tahu bahwa data yang kita gunakan ini merupakan data time series. Nah, jika sudah seperti ini, maka Stata sudah mengenali bahwa data yang kita gunakan itu adalah data time series. Nah, kemudian kita melakukan uji autokorelasi menggunakan uji Darwin-Wakeson, di mana nilai Darwin-Wakeson berkisar antara 0 hingga 4, di mana jika nilainya mendekati angka 2, menunjukkan bahwa tidak ada atau tidak terjadi autokorelasi pada variabel. Sementara jika nilainya jauh di bawah 2, mengindikasikan bahwa terdapat autokorelasi yang positif. Dan jika nilainya jauh di atas 2 atau lebih dari 2, maka dia menunjukkan adanya autokorelasi yang negatif. Alternatif lainnya adalah dengan menggunakan uji Bruce-Godfrey, di mana jika value-nya itu di bawah 0,05, berarti terdapat bukti adanya autokorelasi pada tiap variabel. Pertama-tama, kita melakukan uji dengan menggunakan Darwin-Watson dengan cara kita mengetik komen dwstat di komen stata. Nah, kita dapatkan hasilnya di sini ya, bahwa hasilnya itu apa 0,98 berarti di bawah 1 yang artinya ini menunjukkan bahwa nilai yang di bawah 2 itu mengindikasikan adanya autokorelasi yang positif. Nah, hal ini tuh
agak berkontraksi ya dengan uji yang dilakukan oleh teman saya tadi ya. Oleh karena itu, hasilnya menjadi berbeda. Nah, lalu kita uji lagi menggunakan uji Brose-Godfrey dengan kelak 1 tahun. Kita copy komannya ke dalam command stata. Nah, lalu kita dapatkan hasil bahwa kita dapatkan hasil ya bahwa H0-nya sementara di dalam uji Brose-Godfrey ini H0 diterima berarti tidak ada serial correlation antar variabelnya. Nah, berarti kan uji kedua DW dan ini ya kan bertentangan ya. Namun uji dari Estat Godfrey juga dari Godfrey sendiri ini sama seperti asumsi yang didapatkan teman saya di FUS tadi sehingga kita gunakan uji Estat Godfrey ini sebagai acuan dibandingkan uji DW Stat. Nah, mungkin sekian yang dapat kami jelaskan mengenai proyek 3 kami, yaitu uji asumsi klasik. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.